Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi bersama channel Guru Online beserta anak-anak siswa kelas 6 SDN 5 Muara Belida. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, materi ini adalah ada di buku tema 1 pembelajaran 2 ya, khususnya di muatan IPA kurikulum ke-13. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Oke, langsung saja. Perkembangbiakan pada tumbuhan secara umum dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah cara vegetatif dan yang kedua melalui cara generatif. Nah, cara vegetatif terbagi menjadi dua cara lagi ya. Ada vegetatif alami dan satu lagi adalah vegetatif buatan. Sedangkan dengan cara generatif yaitu biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Oke. Sekarang kita lihat pengertiannya. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang berasal dari bagian tubuhnya sendiri. Misalnya akar, batang, dan daun. Nah, bagian tumbuhan itu kemudian dipisahkan atau terpisah dengan sendirinya sehingga menjadi individu baru yang sama persis dengan induknya, atau yang lebih populer disebut bahwa perkembangbiakan vegetatif ini adalah terjadinya individu baru tanpa melalui perkawinan. Jadi kalau yang vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Berarti kalau yang generatif yang ini ya, berarti ini lawannya dari vegetatif. Kalau ini tanpa perkawinan berarti ini dengan perkawinan. Ada sel jantan dan ada sel betina. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat vegetatif yang pertama ya, vegetatif alami. Oke. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami ya. Artinya ya secara sendiri tanpa bantuan dari manusia, tanpa ada campur tangan manusia. Nah, perkembangbiakannya dapat melalui umbi lapis, umbi batang, rimpang, geragih, dan anakan atau bisa disebut juga tunas. Oke, sekarang yang pertama kita bahas umbi lapis. Nah, disebut dengan umbi lapis karena susunannya berlapis-lapis. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang ya. Nah, bawang berkembang biak dengan umbi lapis. Kenapa disebut umbi lapis? Nah, ini karena kalau kita belah dua ya, bagian dari bawang ini bentuknya berlapis-lapis. Makanya dia disebut dengan umbi lapis ya. Umbi itu isi ya, sama dengan isi. Oke, selanjutnya umbi batang. Nah, umbi batang biasanya terdapat di dalam tanah yang merupakan cadangan makanan. Permukaannya terdapat ruas-ruas yang nantinya akan menjadi bakal tumbuh. Nah, ini contohnya adalah kentang dan wortel. Nah, kalau kita ambil kentang kemudian kita diamkan di suhu tertentu ya, atau suhu ruangan lembab, lama-kelamaan dia akan tumbuh seperti akar-akar ya. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi individu baru ya. Jadi dia dari batang kentangnya ya, tanpa melalui bantuan dari lain ya, bantuan campur tangan yang lain, sehingga dia dapat menjadi individu baru ya. Seperti itu contoh yang secara alami, vegetatif alami. Selanjutnya adalah geragih. Ya, geragih adalah batang yang menjalar di atas tanah yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya
tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih di sini adalah rumput teki dan tanaman arbei. Nah, jadi seperti ini geragih. Jadi dari tumbuhan itu terdapat tangkai yang menjalar di atas tanah. Nah, di dalam gambar ini contoh dari tumbuhan stroberi. Nah, stroberi itu berkembang biak dengan cara geragih. Jadi tangkainya ini menjalar, kemudian di yang bagian menempel ke tanah tersebut bisa menjadi individu baru ya, atau bisa menjadi batang baru. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tunas ya. Tunas biasanya muncul dari bagian bawah permukaan tanah dan berada di samping induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Nah, kalau kita menanam pisang ya, biasanya tunas itu munculnya dari bawah sini ya, bawah pojokan atau pinggir-pinggir batang utamanya, induknya. Nah, itu dia berkembang biak dengan cara tunas sehingga menjadi individu baru. Nah, itu dia tadi perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tanpa melalui perkawinan. Ya. Jadi kalau vegetatif tanpa melalui perkawinan sehingga dia mesti bisa menjadi bisa menjadi individu baru ya. Itu. Oke, itu saja penjelasan untuk vegetatif alami. Selanjutnya kita akan lanjutkan di perkembangbiakan tumbuhan melalui vegetatif buatan atau dengan campur tangan manusia. Itu saja ya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat sebagai materi penunjang di pembelajaran tema 1 pembelajaran 2 kelas 6 muatan IPA. Cukup sekian terlebih dahulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.